Oke. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara kita dapat terlaksana dengan lancar. Amin. Selanjutnya, memasuki acara inti, yakni pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus tanya jawab dan diskusi yang dipandu secara langsung oleh Ibu Irma Yuliana, Sarjana Teknik Magister Manajemen, Magister Engineering selaku moderator. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Irma, izinkan saya mengingatkan untuk para peserta agar dapat menyimak materi dengan baik, dikarenakan nanti saat sesi tanya jawab akan terdapat dua buah surprise menarik dari panitia. Baik, memasuki acara inti kepada Ibu Irma Yuliana sebagai moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Fikri. Ya, ini sudah direcord ya. Suara saya jelas, teman-teman? Pak Dika? Jelas Bu Irma. Pak Dika dapat tinggal kepala doang. Ya udah, saya pengen ketawa jadinya. Pak Dika bajunya biru deh kayaknya, jadi tinggal kepala doang. Ya, alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Matur nuwun, teman-teman sudah hadir di sini. Kemudian yang terhormat juga di sini ada Pak Andi Taru dari Salatiga. Nggak tahu sekarang posisinya di mana. Beliau suka muter ya. Salatiga, oke. Yeah. Ini sudah ada 73 peserta Pak Andi, dan kebetulan ini gabungan antara kelas Technopreneurship sama biasanya mahasiswa sering ada ini diskusi ilmiah minimal sebulan sekali gitu. Kalau saya lihat ini adalah kelompoknya game dan pemrograman gitu kalau nggak salah anak-anak ini. Jadi mereka sudah semacam punya forum untuk brainstorming nanti entah minimal untuk skripsi lah. Jadi sudah ada gambaran. Nah ini teman-teman Pak Andi Taru ini nanti saya akan bacakan CV-nya langsung ya. Beliau sangat concern sekali tentang perkembangan IT. Kebetulan banyak membuat aplikasi di seputar game edukasi terutama. Game sendiri ada banyak sekali, tapi dia sengaja mengambil segmen yang edukasi. Nanti kita akan lihat bagaimana paparannya. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk saya membacakan kurikulum vitae-nya dulu. Jadi beliau ini adalah nama lengkapnya Andi Taru Nugroho Nur Wismono, panjang sekali ya. Eskom, Magister Computer Science. Ini adalah emailnya anditaru@edukastudio.com. Kemudian Instagramnya nanti bisa di-follow di @anditaru. Lalu berikut adalah nomor teleponnya. Nah, ini yang menarik. Beliau adalah lulusan dari SMK Teks Mako Semarang. Kalau baca ini kayaknya nggak ada hubungannya sama game ya, Mas Andi, Pak Andi, nanti bisa dijelaskan. Kemudian yang satunya dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, S2-nya juga dari UKSW, tapi beliau ngambil Magister Sistem Informasi. Beliau adalah CEO of Eduka Studio. Kemudian hobinya sangat menarik di sini bermain gitar, membaca dan menulis buku. Saya sering mengikuti buku apa saja yang sudah beliau baca, Pak Andi ini Pak Dika ya. Saya kira-kira sebulan minimal sekali dia udah baca buku gitu. Kalau main ke sana kita ngoprek perpusnya. Kemudian hobi yang selanjutnya itu adalah sangat mulia sekali, yaitu mengajar dan berbagi ilmu. Terakhir itu beliau ada di SMK mana gitu ya, saya ngikutin ininya, beritanya. Kemudian passion-nya ada di teknologi, bisnis, pendidikan, dan manajemen. Kemudian moto hidupnya adalah menjadi lilin, tetapi lilin yang tidak pernah habis terbakar. Nah, ini adalah Eduka Studio, dua perusahaan beliau. Yang satu adalah Game Lab Indonesia. Lokasinya ada di Salatiga, sebuah kota kecil tapi sejuk sekali ya dan sangat kondusif. Saya terakhir dan baru sekali main ke sana itu ada di Giling Rejo nomor 10. Nanti sebenarnya kalau teman-teman nanti magang atau pelatihan nggak tahu bisa mampir ke sana enggak gitu ya. Kemudian prestasinya banyak sekali teman-teman, ini tidak perlu saya sebutkan satu-satu, tapi saya ngambil yang terakhir itu tahun 2017 itu nominasi Game Prime sebagai Icon Game Industry of the Year. Yang terakhir
tadi saya baca itu gamenya sampai ke Prancis ya Pak Andi ya, nanti bisa dijelaskan juga di Marseille itu ngapain gitu nanti. Sini juga ada business plan competition UKSW itu tahu juara 1. Kami tahu bahwa UKSW juga sangat bereputasi ya, banyak sekali prestasi yang dihasilkan dari teman-teman di UKSW ini. Nah, di sini juga ada best guitar player. Berapa tahun ini? Ini 2 tahun sekali apa ya, nggak tahu nih, 2002, 2024, sampai 2006. Nah, yang paling atas itu bahkan juara pertama Olimpiade Matematika SMK tingkat Karisidenan Semarang di tahun 2003. Sudah lahir belum ya teman-teman ya? Itu anak pertama saya lahir, Pak. Kemudian ini juga 2017 itu menarik, ada Samsung Developer Warrior Tyson Application Program tahun 2017 dan banyak sekali. Lalu untuk prestasi edukasi sendiri itu mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Juga ada Creanova tapi di Salatiga nggih. Kemudian banyak sekali di sini, sangat menarik, dan saya juga baru tahu ada Inaita juga, Inaita Kominfo tahun 2013 ya, kemarin baru di hire di sini tahun 2021 ini kalau nggak salah juga mulai. Kemudian game kontes, jadi memang dari 2012 sudah untuk Eduka ini sudah ada dan langsung berprestasi nih. Lalu buku beliau nih nanti bisa dicari juga, ini penerbitnya mana Pak, di Gramet ada apa enggak ini? Ada penerbit Andi, kebetulan sama namanya. Gitu. Oh iya. Itu perusahaan yang satunya mungkin ya. Bukan. Ini ada game dengan Java dan GTGA, kemudian antarmuka game sama juga, kemudian dengan GTTA maksudnya, kemudian pemrograman game berbasis web, kemudian membuat game di Android. Semuanya tentang game ya. Urusan media ini baru sedikit, saya pikir ya banyak sekali. Tapi kalau teman-teman follow medsos beliau, banyak sekali yang beliau publish berkaitan dengan edukasi, tapi dari sisi sudut pandang yang banyak lah nanti beliau cerita. Baik Pak Andi, biar waktunya juga nggak habis nanti saya banyak bicara, ini udah mau setengah jam berjalan. Silahkan, kami mau tahu ini Pak Andi, pengalaman Anda. Kaitannya ini kan mata kuliah teknopreneur gitu ya. Kalau makanya saya tertarik, kemarin sempat ngasih Tor itu yang jadi ikigai gitu ya, karena saya melihat Anda itu sangat kuat gitu di akarnya, sehingga tidak goyang ketika ke atas gitu ya. Bahkan sekarang ada game macam-macam, dan kemudian pembelajaran model pandemi seperti ini. Nah, bagaimana ini peran Eduka ini? Belum lagi nanti pangsanya mungkin gamenya macam-macam gitu nggih. Ya nanti Ikigai termasuk saya bahas. Iya. Request-nya Bu Irma kan. Iya, ini Anda kuat sekali saya lihat ya. Sampai baca buku itu saya pikir juga karena jarang sekali anak-anak sekarang baca buku gitu nggih. Mungkin nanti Anda cerita pengalaman juga. Ngoten nggih, matur nuwun, mohon maaf jika terlalu banyak saya bicara. Silakan Pak Andi bercerita atau ngandani kami. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih untuk undangannya. Kemudian semua yang hadir di sini ya, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Mungkin saya cek sound juga Bu Irma. Ya. Aman ya Bu Irma ya? Aman. Baik, perkenankan saya untuk share screen. Baik, sudah kelihatan ya Bu Irma? Mohon konfirmasinya. Baik, selamat siang teman-teman semua. Jadi ini di sini kita santai saja. Jadi lebih ke sharing pengalaman, kemudian requestnya Bu Irma ini ada bahas Ikigai. Jadi memang Ikigai ini sebenarnya kalau di Islam ada istiqomah gitu, sebenarnya sama. Ya hanya saja kalau Ikigai ini ya kita ambil sebagai topik lah gitu ya, karena termasuk Ikigai ini juga menjadi salah satu pegangan saya dalam menjalankan kehidupan gitu. Jadi nanti kita hubungkan
Kita hubungkan antara pengalaman saya, kemudian kita bahas tentang Ikigai, kita hubungkan dengan technopreneurship. Jadi saya berharap nanti teman-teman benar-benar dapat ilmu gitu dari yang sesi yang saya sampaikan. Kemudian mohon untuk dipersiapkan pertanyaannya, karena saya lebih senang tanya jawab sebenarnya. Nanti saya usahakan seefektif mungkin penyampaian saya. Kalau dirasa waktunya mau habis boleh diingatkan kalau saya lewat, Bu Irma. Tapi atau kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat mungkin ya Bu Irma ya. Bisa ditulis dulu, nanti kita tampung. Selesai saya menyampaikan materi bisa kita bahas bersama-sama. Begitu ya teman-teman. Jadi perkenalkan saya Andi Taru. Tadi prestasi banyak itu sebenarnya prestasi tim sebenarnya. Jadi yang prestasi pribadi itu hanya sedikit sebenarnya. Lebih ke musik zaman dulu. Karena saya suka musik tapi sekarang sudah tidak di bidang itu. Saya sendiri sekarang masih menjabat sebagai CEO Eduka Studio di tahun yang ke-10. Kemudian saya founder Game Lab Indonesia, di mana Game Lab Indonesia punya visi yang sedikit berbeda dengan Eduka Studio, tetapi tetap di ranah pendidikan. Nanti kita bahas bersama. Nah, sebelum saya mulai di sini saya mau lihat sebentar, ada 81 partisipan di dalam ya. Baik, kita ini berarti udah hampir semuanya ada ya. Baik, ini kita kenalan dulu teman-teman. Mungkin tadi sudah panjang lebar Bu Irma, saya nyoba untuk memperbarui ya, tadi CV lama. Jadi memperbarui. Jadi saya SMK itu jurusannya tekstil. Kenapa ini saya tampilkan di setiap saya sharing? Karena penting teman-teman. Jadi saya itu ngambil jurusan SMK dulu memang di Texmaco unggulannya adalah tekstil. Jadi saya ngambil tekstil, nggak kepikiran akan ke dunia teknologi. Nah ini kan hubungannya dengan teknopreneurnya. Jadi dulu ngambil tekstil. Kemudian sialnya 1 tahun sebelum saya lulus itu industri tekstil di Indonesia kolaps waktu itu. Jadi ya susah nyari kerja, susah dan lain sebagainya. Jadi akhirnya dulu memang saya ambil SMK memang pengennya lulus itu mau kerja, benar-benar mau kerja. Karena kondisinya waktu itu 1 tahun sebelum lulus itu udah kelihatan industri tekstil tuh hancur ya. Kemudian orang tua menekatkan istilahnya saya harus kuliah gitu. Hanya saja kuliah, saya waktu itu sebenarnya harusnya kuliahnya di Malang. Tapi karena adik-adik masih kecil, saya masih punya 3 adik yang jauh dengan saya, gitu. Maksudnya umurnya jauh, masih kecil-kecil. Saya punya tanggungan dan harus kuliahnya di dekat, gitu. Karena rumah saya di Kabupaten Semarang dan yang paling dekat waktu itu ya UKSW. Udah jadi sesimpel itu, tidak memperhatikan UKSW seperti apa enggak. Jadi sesimpel itu cari yang dekat karena punya tanggungan. Ngambil TI itu saran dari orang tua. Jadi waktu itu saya nggak ada gambaran sama sekali. Megang komputer juga jarang. Kemudian jurusan awal saya tekstil, hobi saya di musik. Jadi mau ngelanjutin musik nggak boleh, orang tua menyarankan untuk ambil di IT, gitu, teknik informatika. Dan saya ngambil itu. Dan ternyata itu menjadi jalan hidup saya sampai sekarang. Nah ini kadang-kadang saya pernah membaca buku, jadi memang peran orang tua sangat penting ya. Ridho dari orang tua itu sangat penting dan itu sudah terbukti teman-teman. Jadi waktu itu hati sangat berontak. Saya nggak mau masuk di jurusan teknologi itu nggak mau karena saya blank di sana. Semester pertama IP saya itu 2,5. Itu saya buka saja 2,5, nggak mudeng sama sekali, nggak pernah pegang komputer. Semester 2 ya alhamdulillah udah mulai baik. Semester 2 itu kalau nggak salah 3 IP saya, terus habis itu makin lama makin baik. Dan saya jadi lulusan paling cepat di TU KSW. Lulusan paling cepat pertama, jadi hanya 3,5 tahun dan saya menjadi lulusan tercepat pertama. Nah itu nanti nyambung ya dengan Ikigai dan lain sebagainya. Nah kemudian kita di bawah itu ada kemana-mana saya selalu didapuknya di bidang edukasi karena sehari-harinya di bidang pendidikan, termasuk ya Bu Irma dan kawan-kawan sudah pernah ke tempat kami, kita ya ngobrolnya tentang pendidikan seperti itu. Jadi saya pernah jadi deputi di AGI, Asosiasi Game Indonesia, ya jadi deputi edukasi. Di Cakra, Asosiasi Industri Kreatif Indonesia, saya juga
jadi deputi edukasi. Kemudian yang terbaru saya diangkat jadi komite ekonomi kreatif di Kota Salatiga juga di edukasi. Jadi ya memang jalur saya di sana, di edukasi ini. Jadi ya tadi kalau Firma bilang Ikigai-nya kuat di sana ya, itulah memang Ikigai harus seperti itu. Nanti kita bahas lagi. Nah, kemudian saya masih jadi CEO dan founder GameLab Indonesia. Expertise saya atau hal yang selalu sekarang saya minati dan saya asah adalah pertama people and management. Jadi karena sekarang saya CEO, benar-benar CEO ya. Kalau mungkin dulu awal-awal diriin benar-benar chief of everything, saya baru merasakan sekarang ya benar-benar CEO. Mungkin 3 tahun belakangan, jadi saya benar-benar bisa concern ke belajar tentang manajemen. Terus kemudian expertise saya gamification dan game based learning tidak saya tinggalkan, tetap saya gunakan terus. Kemudian saya lebih concern di startup dan bisnis. Nah, karena ada perbedaan antara startup dan bisnis biasa. Nah, ini saya mulai concern belajar benar-benar mendalami startup itu seperti apa, dan kita kembangkan di game lab-nya gitu. Karena Eduka udah 10 tahun ya, sudah panjang. Nah, itu tentang saya. Kemudian kalau teman-teman lihat sekarang di tahun 2021 ini, mungkin teman-teman lihat Andi Taru yang sekarang seperti ini gitu. Tapi kalau kita tarik ke belakang, Andi Taru seperti apa itu sangat berbeda, teman-teman. Jadi ini tipping point ya, tipping point perjalanan kehidupan saya. Jadi dari tahun 2005 sampai 2021. Kenapa saya ambil 2005? Karena 2005 itu saya mulai kuliah. Ya mungkin teman-teman di sini kan mahasiswa ya. Jadi kalau ada yang udah mau di fase akhir gitu, saya mengawali dengan cerita sama-sama ketika kuliah. Di 2005 itu saya mulai kuliah tanpa pengetahuan apapun tentang teknologi. Komputer saja nggak punya gitu. Jadi kalau dulu ngerjain tugas ya di rental atau di kos-kosan temen gitu. Biasanya saya ngerjain tugasnya temen sekalian pinjam gitu. Nah itu berjalan beberapa tahun sih sebenarnya. Dan di tahun-tahun awal berat sekali karena berbeda banget dengan jurusan saya. Nah di situ saya tulis 2005, 2006. 2006 itu tipping point-nya seperti ini. Jadi memang kondisi keluarga lagi sulit dan saya merasa sangat beruntung bisa kuliah. Maka dari situ saya berpikir kenapa saya harus berlarut-larut dengan kesedihan misalnya kayak gitu. Jadi ya udahlah saya terima bahwa saya harus kuliah niat lah istilahnya kayak gitu. Nah 2006 ini saya mulai niat kuliahnya. 1 tahun itu saya pokoknya bingung. Nah kemudian 2006 saya mulai niat dan alhamdulillah IP-nya mulai bagus. Di 2011 itu saya mulai mendirikan Eduka Studio. Sebenarnya ini awalnya ada yang ketinggalan nih. Di 2008 saya mendirikan perusahaan remote ya, 4 orang remote, 1 di Medan, 1 di Jakarta, 1 di Salatiga, 1 di Nusa Tenggara. Itu berjalan 3 tahun dan bubar perusahaannya. Nah itu tipping point-nya di 2011 ketika itu bubar, masing-masing mendirikan perusahaannya sendiri dan alhamdulillah sukses semua malahan sekarang gitu. Bubar tapi malah sukses semua. Jadi saya merasa teman-teman saya yang lain lebih sukses dari saya semua. Dan 2011 itu tipping point karena Eduka Studio lahir. Kita lihat ya, coba ya detailnya ya. Nah di sini, jadi saya mulai kuliah, kemudian 2006 itu baru nyadari wah coding itu ternyata asik gitu. Jadi bisa bikin macam-macam. Saya memang dari dulu di kuliah nggak ada mata kuliah game. Kalau sekarang kan banyak ya di IT, di DKV itu ada mata kuliah game atau kalau paling nggak membahas tentang game, dulu nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar murni saya bikin game karena pengen sendiri gitu. Kemudian Eduka Studio ini saya dirikan dari game itu juga. Nah di 2013 itu saya baru mendapatkan dolar pertama saya. Jadi panjang ya teman-teman, 2 tahun. Mungkin kalau sekarang dengan teknologi yang sekarang untuk menghasilkan $1 itu akan lebih cepat. Mungkin teman-teman bikin misalkan template WordPress gitu, kemudian diupload, dijual itu mendapatkan $1 pertama itu sekarang lebih simple. Nah di dulu itu saya butuh waktu 2 tahun. Nah, saya berharap teman-teman ya jangan 2 tahun gitu, 2 minggu lah ya, atau 2 hari sudah bisa. Nah, saya dulu butuh waktu 2 tahun untuk mendapatkan penghasilan pertama saya. Kenapa? Karena semuanya otodidak. Dulu teknologi nggak seperti sekarang, mau belajar kita enak ya, sekarang tinggal Zoom gitu. Dulu nggak. Kemudian
network nggak punya, modal nggak punya. Jadi memang butuh waktu untuk belajar. Di 2018 tipping point lagi saya mendirikan Game Lab Indonesia. Kenapa ini tipping point? Karena saya baru menyadari dalam tanda kutip startup yang benar itu seperti apa. Jadi butuh waktu 5 tahun nih dari 2013 sampai 2018. Butuh waktu 5 tahun untuk benar-benar paham dan bisa membangun sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi dengan adanya teknologi yang sekarang, saya berharap teman-teman bisa lebih cepat. Gitu. Jadi nggak 5 tahun, tapi mungkin 5 bulan, gitu. Bisa lebih pendek lagi. Nah, habis itu sekarang ya. Jadi ini tipping point yang ada. Kemudian di sini kita lihat apa yang saya pelajari sebenarnya. Jadi dulu ketika masuk kuliah saya masih kebawa dengan yang sebelumnya. Jadi musik, saya sukanya musik. Baru di 2006 saya baru menyukai teknologi. Coding itu seru. Coding itu menyenangkan. Jadi benar-benar saya menyukai coding ketika saya benar-benar bisa bikin game waktu itu. Bisa bikin game sendiri, saya ulik sendiri, dan menyenangkan. Nah, dari situ saya sangat tertarik dengan teknologi. Nah, di 2011 ini, karena saya suka main game, teknologi, dan sebagainya, muncullah produk pertama. 2013 tadi revenue, perjalanan 2013 sampai 2018, saya belajar tentang manajemen, termasuk bikin produk dan manajemen. Jadi kalau nanti di fase nanti ya pembahasan teknopreneur, manajemen itu sangat penting. Kemudian saya belajar tadi startup dan bisnis, dan di satu titik kita di 2000 baru saja kita dapat investment ya. Jadi panjang, waktunya panjang. Tapi saya yakin teman-teman kalau di sini udah mulai dari sekarang, waktu yang timeline ini bisa lebih cepat, tapi tergantung dari teman-teman sendiri. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama juga gitu. Jadi kembali ke teman-teman sendiri. Tapi ini perjalanan saya. Teman-teman nanti menulis sendiri cerita punya teman-teman bagaimana untuk di-sharing ke orang lain di beberapa tahun ke depan. Nah, jadi di sini ada mengkerucut ya. Ada pendidikan, kemudian ada teknologi, kemudian ada bisnis. Nah, kita hubungkan. Nah, sebelum kita lanjut, jadi ini penting. Ketika saya sharing, tolong jadikan inspirasi, jangan duplikasi. Karena kadang-kadang gini, wah, misalkan aja, wah Pak Andi enak, kondisinya A, B, C, D, O, berarti itu duplikasi. Kalau ngambilnya seperti itu, berarti itu duplikasi. Jadi jadikan itu pengalaman saya ini sebagai inspirasi aja. Karena kan kondisi kita memang berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih kuat di modal, ada yang lebih kuat di skill, ada yang lebih kuat di network. Kondisi tiap orang berbeda-beda. Jadi sesi ini tolong jadikanlah inspirasi, jangan duplikasi. Karena kalau duplikasi ya dengan kondisi yang berbeda akan hasilnya akan berbeda. Nah, saya akan bahas tentang Eduka Studio dan Game Lab di akhir. Kemudian saya akan bahas tentang konsep Ikigai, pesanan Bu Irma. Nanti saya akan bahas. Dan ini yang kita hubungkan dengan Technopreneur adalah 7 fondasi bisnis. Ini yang tidak saya pelajari ketika membangun bisnis. Jadi nanti teman-teman kalau tertarik jadi entrepreneur di bidang teknologi atau Technopreneur, sudah tahu duluan nih. Saya sudah beritahu duluan supaya lebih cepat. Jadi kalau saya otodidak semuanya manual dan butuh waktu yang lama. Baik, kita ke Eduka Studio dulu, singkat aja. Jadi Eduka ini lebih kami concernnya di pendidikan anak usia dini. Bentuknya macam-macam, ada game, animasi, macam-macam. Nah, di sini kita bidangnya ada komik, games, animasi. Kemudian kita ada learning platform, ini Game Lab Indonesia, dan teknologi, aplikasi web, AR, VR, AI, dan teknologi barulah, blockchain, dan lain sebagainya. Kantor kami ada di Salatiga. Kalau nggak pandemi sih, monggo mau mampir aman gitu. Sekarang kita pandemi agak membatasi gitu. Jadi memang agak terbatas ya kalau ke kantor ya. Ini perjalanan perusahaan kami dari 2011 sampai 2019. Nah, ini produk unggulan kami, kita punya Marble, game edukasi untuk anak usia dini, 35 juta download. Kita punya lagu anak, tapi kami bikin sendiri, kerjasama dengan penulis anak, itu kalau detail udah 75 juta kali diputar. Riri ini animasi cerita rakyat, ini 555.000 subscriber. Ada Magmatic, sama satu lagi Kabi. Kabi mirip Riri, tapi untuk Muslim. Jadi literasi digital untuk anak Muslim.
Jadi kita ada 5 plus 1 game lab ya. Nah, ini yang tadi Bu Irma minta penjelasan. Jadi kami ada kerjasama dengan KJRI di Perancis untuk menampilkan cerita asli Nusantara. Kebetulan Riri kan memang visinya adalah mendigitalkan cerita rakyat Nusantara menjadi animasi dengan kualitas tinggi. Nah, ini rencananya akan ditampilkan di Festival Indonesia di Marseille, Prancis 19 sampai 26 Juni. Sudah kita persiapkan, jadi udah konversi ke bahasa Prancis dan lain sebagainya. Sudah kita persiapkan, ya tapi karena ini pandemi jadi nanti tergantung situasi. Sejauh ini sih harusnya masih dijalankan, tapi nggak tahu misalkan nanti ada kebijaksanaan, kan ini kegiatannya offline. Jadi benar-benar nanti nonton gitu, ada banyak kebudayaan Indonesia yang ditampilkan. Nah, salah satunya adalah animasi Riri, ada 10 serial cerita rakyat yang kami buat nanti ditampilkan di sana. Jadi memang visinya adalah kita melestarikan cerita rakyat sekaligus membuatnya menjadi menarik sehingga bisa diekspor. Kita juga di yang ini kebiasaan baru, kita juga sempat membantu Kemenparekraf ya untuk edukasi pakai masker untuk anak-anak. Ini bentuknya game. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Kemendikbud untuk bikin animasi cerdas berkarakter. Kita juga barusan selesai mengerjakan komiknya BSSN tentang keamanan berinternet dan lain sebagainya. Jadi memang banyak kalau kerjasama dengan government, perusahaan nasional itu banyak. Ini sambil contoh yang paling baru, paling dekat di sini, besok di KJRI Marseille ya, kita kerjasama dengan mereka. Nah ini 35 juta download untuk Marble, Riri 75 juta kali ditonton. Nah, kenapa saya ceritakan Eduka ini? Jadi teman-teman kalau melihat ini, perhatikan bahwa ini adalah garis akhir. Jangan dilihat akhirnya, tapi dilihat prosesnya ya. Prosesnya itu panjang. Kalau kita melihat akhir, bisa jadi motivasi, tapi juga bisa jadi demotivasi. Kenapa bisa jadi demotivasi? Wah, udah panjang gitu. Saya mau ke sana kayaknya sulit. Nah, jadi bisa juga demotivasi. Tapi ingat bahwa teman-teman jangan duplikasi, tapi jadikan inspirasi gitu. Kalau misalkan kami mengeksplornya di cerita rakyat, terus teman-teman juga mengeksplor di cerita rakyat gitu. Sedangkan kami mengeksplor di cerita rakyat dengan visi yang sangat kuat, tapi teman-teman mengeksplor cerita rakyat karena visinya karena mendengarkan saya presentasi, itu kan berbeda. Jadi kembalikan lagi ke teman-teman. Nah, ini berhubungan dengan Ikigai. Jadi kita masuk ke topik Ikigai. Jadi Ikigai itu sebenarnya simpelnya ya istiqomah gitu. Jadi kita sederhananya dulu ya teman-teman. Jadi kita melakukan perbaikan diri kita sedikit demi sedikit, kecil tetapi konsisten gitu. Jadi ya udah ini istiqomah sebenarnya gitu. Tapi mungkin secara teoritis Ikigai akan saya bahas juga. Jadi sebenarnya simbolnya seperti ini, teman-teman. Di Ikigai itu ada, kita melihat ya di sini apa yang what you love, apa yang kita sukai, kita cintai gitu. Yang terdiri dari passion sama mission. Gitu. Kemudian kita bagus di apa gitu. Kita punya skill yang hebat di apa. Nah, ini berhubungan dengan passion sama profesi kita. Kemudian kita dibayar dengan melakukan hal itu gitu. Nah, kemudian hal yang kita lakukan memang dibutuhkan oleh orang lain. Nah, ketika kita menggabungkan itu semua menjadi satu, itulah Ikigai. Tapi kita lihat misalkan, kita bagus di sana, kemudian kita mencintai tersebut gitu. Tapi kita nggak dibayar dengan baik ya. Ya kita puas ngerjain tapi miskin. Ini miskin nih rada kasar sih, tapi ini istilah aja ya teman-teman. Artinya gini, kita puas tapi secara kesejahteraan kurang, istilahnya kayak gitu. Jadi kurang mencukupi lah, dan itu akan menjadi problem juga sebenarnya kalau itu terjadi. Nah, kemudian kalau di sebelah kanan atas kita mengerjakan yang sesuai dengan misi kita dan orang membutuhkan gitu. Tapi sekali lagi ya itu efeknya kita puas tapi tidak dihargai. Nah, yang di bawah itu kiri bawah dulu. Jadi kita punya uang dalam artian kaya, tapi kita nggak bisa bahagia. Kenapa? Karena ya kita hanya mengerjakan
karena kita pengen dibayar itu aja gitu. Nggak ada misi besar, nggak ada passion di sana gitu. Ya kita melakukan itu karena memang untuk uang gitu. Artinya kita punya uang tapi nggak bahagia. Nah kemudian yang di kanan bawah itu pekerjaan kita benar-benar dihargai. Kita benar-benar dihargai oleh orang lain, kita punya penghargaan, tetapi secara finansial kita kurang. Gitu. Jadi ini gambaran aja. Ini sebenarnya kalau di blend-blend masih banyak sih turunannya. Nah, hanya saja gini, kita ambil poinnya aja biar singkat. Jadi bagaimana kita menggabungkan apa? Jadi kita harus tahu sebenarnya kita itu yang membuat kita senang itu apa. Kemudian kita skillnya bagus di apa. Terus kemudian kita kalau ngerjain itu juga bisa menghasilkan uang, dan untuk menghasilkan uang itu kan berarti harus dibutuhkan oleh orang lain. Gitu. Nah, kalau contoh dari saya dulu misalkan, saya senang di bidang pendidikan, saya senang banget ngajar seperti ini, sharing, saya senang. Kemudian saya bagus awalnya di teknologi, karena saya kan kuliahnya di IT ya, dan saya senang coding dulu. Saya skillnya di situ, belum di bisnis enggak. Awalnya emang enggak. Nah, jadi terus kemudian saya membuat game edukasi akhirnya. Game edukasi yang ketika saya membuat, saya mendapatkan dolar saya. Istilahnya saya dapat mencukupi kebutuhan dasar saya dan keluarga saya gitu. Dan apa yang saya buat itu memang dibutuhkan karena di bidang pendidikan memang sangat dibutuhkan. Nah, teman-teman mencari ke sana kalau mau menerapkan Ikigai. Ada satu contoh ya teman saya, nggak bisa saya sebutkan namanya. Jadi dia itu single factor bikin game, tapi mungkin revenue-nya itu besar sekali lah gitu. Artinya kalau wah sama saya jauh lah, saya mungkin nggak ada 1/10-nya gitu. Tapi dia benar-benar sangat kuat gitu. Ikigai-nya juga punya Ikigai yang kuat juga gitu. Jadi dia senang main Tamiya itu ya, Tamiya dari mobil kayak gitulah, dia senang main itu. Terus dia pinter bikin objek 3 dimensi. Nggak bisa coding dia. Terus akhirnya dia akhirnya dia bikin game yang gamenya itu selalu identik berhubungan dengan racing, balapan. Dia selalu bikin game racing, dia senang di sana jadi dia tahu seluk-beluknya, kemudian dia pinter bikin 3D ya, sekompleks apapun karena dia dulu pernah menjadi salah satu kreatornya Need for Speed ya. Nah, seperti itu. Kemudian game yang dia bikin memang dibutuhkan. Jadi game racing itu kan memang game yang ada segmennya sendiri gitu, dan itu menghasilkan sehingga sangat nyaman. Jadi ketika ya ketemu nggak pernah sedih sih, kadang-kadang sedih gitu, tapi nggak berlarut-larut lah. Ya kadang-kadang namanya bisnis naik turun gitu, tapi nggak sampai mau bunuh diri gitu, nggak. Terus nggak sampai yang rame lah gitu, enggak. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi untuk teman-teman ya disesuaikan ya, jangan ditelan mentah-mentah tapi disesuaikan, cari sesuai dengan ini diagram ini. Ya, ini kalau saya tadi ya, yang saya kuasai apa, kemudian pendidikan kan dibutuhkan ya. Nah, di sini saya bisa menguasai teknologi karena saya kuliah di TI dan SI. Saya suka main game karena fun, enjoy, sehingga saya bikin game edukasi sehingga menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan dasar hidup saya. Kemudian ya pendidikan itu dibutuhkan. Baik ya. Nah, ada tahapannya sebenarnya teman-teman kalau mau menerapkan Ikigai ini ada prinsip-prinsip yang dipegang. Yang pertama, mulai dari hal yang kecil. Jadi kalau saya cerita oh ini halnya Eduka atau GameLab ini udah sesuatu yang menurut teman-teman udah besar gitu. Jangan dilihat di sana, jadi dilihat hal kecilnya. Misalkan teman-teman, saya pengen kontribusi untuk marketplace sayur mayur gitu. Kenapa? Karena untuk membantu dan lain sebagainya lah. Itu jadi mulai dari hal yang kecil tapi konsisten ya. Dan harus dimulai dari sekarang. Terus kemudian yang kedua adalah legowo. Legowo gini, kalau saya dulu pernah yaitu saya sebenarnya nggak suka di bidang teknologi awalnya. Tapi ketika orang tua, kamu harus karena kamu kondisinya keluarga memang seperti ini, kamu harus dan menyarankan kamu ambil ini karena masa depannya menurut orang tua ada gitu. Dan saya legowo. Akhirnya ketika saya legowo itulah
saya menemukan atau menikmati prosesnya. Nah, kemudian berkesinambungan ini persisten, istiqomah ya, terus secara terus-menerus. Kemudian ya harus jalaninya dengan gembira. Makanya jalani yang berhubungan dengan passionnya teman-teman. Gitu. Jadi supaya menjalaninya enjoy. Nah, terakhir adalah hadir penuh utuh. Jadi kalau misalkan kita teman-teman ikut sesi ini, ya benar-benar teman-teman fokus. Fokus di sesi ini, jangan sambil misalkan main handphone atau apa gitu. Nah, itu masuk dalam prinsip Ikigai. Jadi ketika saya ikut seminar juga sama, saya benar-benar meluangkan waktu untuk 100% di sana. Kenapa? Karena itu fase yang penting. Kadang kita 5 menit itu aja kadang penting gitu. Kayak misalkan saya ketemu investor itu hanya gara-gara masalah sepele. Saya nyari selama 3 tahun nggak ketemu. Ketika saya dapat benar-benar sepele sekali gitu. Tapi saya nggak bisa cerita ya, tapi itu benar-benar sepele banget. Nah, makanya jangan remehkan ketika kita ada di satu tempat, satu sesi, kita benar-benar 100% ada di sana. Nah, kita hubungkan dengan materi di Technopreneur. Jadi, bagi teman-teman yang nanti tertarik untuk membangun bisnis atau membangun startup, karena startup dan bisnis konvensional beda ya. Nah, kalau ada teman-teman atau freelancer, jadi teman-teman nanti pengen usaha sendiri gitu, memaksimalkan skill teman-teman secara mandiri, nah itu juga bisa termasuk gitu. Nah, ini bisa menjadi langkah awal. Gitu. Jadi ada 7 pondasinya teman-teman. Dan 7 pondasi ini ketika awal saya membangun tidak saya terapkan karena saya nggak tahu. Nah ini. Jadi apakah semua orang harus berbisnis? Kan pertanyaannya kayak gitu. Enggak juga gitu. Jadi semua pekerjaan baik. Kalau semuanya jadi pebisnis, siapa yang kerja gitu, siapa yang jadi karyawan gitu. Artinya nggak ada kayak misalkan kadang ada seminar yang misal pas membahas entrepreneur terus ngomong semua orang harus jadi entrepreneur gitu. Semua orang harus jadi entrepreneur, kemudian kamu itu jangan jadi karyawan gitu. Terus kalau nggak ada karyawan mana ada entrepreneur gitu. Kan sama aja gitu. Jadi kayak tidak ada yang lebih baik maupun lebih buruk. Yang ada adalah kita pas di sana gitu, sesuai dengan kemauan kita gitu. Artinya kita enjoy di sana. Saya di awal juga nggak ada kepikiran untuk jadi entrepreneur. Ketika SMK saya mikirnya lulus SMK itu kerja, ternyata enggak. Terus kemudian ketika kuliah saya mikirnya adalah dulu ketika lulus saya kerjanya di Jakarta karena saya dulu magang juga di salah satu perusahaan software besar di Tangerang. Jadi harapan saya lulus tuh bayangan saya kerja di sana gitu. Kenyataannya enggak juga gitu. Jadi enggak ada yang lebih buruk gitu. Jadi enggak ada. Lebih baik juga enggak ada. Semuanya baik asal itu tadi memenuhi ikigai teman-teman gitu. Asal itu sesuai dengan ikigai teman-teman, nggak ada masalah dan teman-teman memang benar-benar concern di sana. Nah di sini jadi mungkin ini aku sebenarnya mau ceritain sih gimana kita ngelewatin pandemi kemarin ya. Jadi aku agak cepat aja sebelum ke 7 pondasi bisnis. Jadi kalau pas pandemi itu kan hampir semua bisnis tertekan ya, walaupun ada yang growth ya. Eduka juga sama, sebenarnya kita tertekan walaupun akhirnya growth gitu. Tapi kan menuju growth itu kan nggak semudah wah ini kalau education terus kemudian online pasti growth, nah, nggak semudah itu. Jadi ya hampir tertekan juga, terus ada yang bertahan ya, kemudian ada yang meningkat. Tapi begini, kalau misal kita bicara meningkat, nggak semua akan bisa meningkat karena tergantung bagaimana kita merespon. Nah, ini contoh-contoh drastis ya dampaknya. Aktivitas belajar dari rumah, termasuk yang kita lakukan sekarang. Yang kita lakukan sekarang itu sebenarnya sisi positif ya. Sisi positif belajar itu jadi mudah dan murah gitu. Artinya kalau dulu saya datang langsung ke UMS ya Bu Irma ya. PP itu udah 2 jam lah gitu. Jadi kalau sekarang hidupin Zoom, saya ngomong terus sudah saya bisa melakukan aktivitas lain walaupun ada yang hilang. Jadi kayak kita seru nih, misal ngobrol dulu, habis itu ada pembicaraan yang menarik juga di sana gitu. Ya, semua ada kelebihan dan kelemahannya, tapi kita perlu melihat bahwa ada perubahan di sana. Dan nantinya akan jadi suatu hal yang wajar. Kemudian bekerja dari rumah. Jadi bekerja itu sekarang ya dari rumah gitu. Sekarang akhirnya
itu dampak ya dari. Tapi nanti kita lihat data. Nah, kita lihat dulu. Nah ini ya aktivitas bersepeda sekarang jadi ngetren. Yang awalnya nggak terlalu digemari jadi digemari. Wah, pernikahan aja ya apa? Ada ya kondangan online gitu ya. Jadi new normal. Nah, ini new normal akan jadi normal karena orang akan terbiasa dan sudah 1 tahun berjalan, teman-teman. Nah, maka kita hubungkan ke 7 pondasi bisnis. Nah, karena pandemi ini terjadi ketika saya sudah mengetahui 7 pondasi bisnis, jadi ini bisa saya terapkan. Nah, teman-teman nanti ketika mau ada yang tertarik jadi technopreneur, pegang ini. Jadi sangat berbeda kalau kita bicara teknis bikin produk. Sangat berbeda. Kita production sama membangun bisnis itu hal yang berbeda. Kita membuat produk dan mengembangkan bisnis itu suatu hal yang berbeda. Kita lihat bersama-sama pondasinya apa. Yang pertama manajemen dan operasional. Di TI nggak ada mesti. Gitu. Pasti nggak ada mata kuliah ini. Kemudian apalagi strategi perusahaan. Ini nggak ada. Data dan pengambilan keputusan ini masih ada lah. Pengolahan data, data mining. Tapi kan secara teknis ya. Tapi untuk decision making-nya kan nggak ada. Sales and marketing ya. Kalau kita bangun bisnis harus pintar jualan. Karena ini darahnya ya, darahnya bisnis itu sales and marketing. Kemudian market and pricing. Marketnya harus gede. Kalau segmen marketnya hanya melayani misal kota Solo, udah gitu, udah kota Solo aja, kemudian spesifik makanan apa gitu, wah itu makin kecil gitu. Beda kalau kita melayaninya marketnya yang gede gitu. Misalkan apa ya, misalkan anak-anak gitu, anak-anak itu gede gitu. Kalau nasional ya, apalagi kita bicara global itu gede. Tapi kalau kita anak-anak di Kabupaten Semarang misalnya itu jadi kecil lagi. Nah ini perlu dipertimbangkan. Kemudian finance dan accounting. Jadi kalau kita membangun bisnis harus belajar, ini baru 6 ya. Banyak teman-teman. Jadi memang kalau tadi Firman nyangkut 1 minggu 1 buku harus gitu. Jadi target ya, kadang kalau sibuk sekali ya selesai setengah buku itu 2 minggu 1 buku. Tapi saya memaksa diri saya sendiri, buku itu udah sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 rak, 7 udah sampai penuh, sekarang udah sampai numpuk lagi. Dan itu saya anggarkan bahwa begitu misalkan ya saya dapat uang dari seminar, saya dapat rezeki dari apa, ada yang sisihkan selain untuk yang lain ya, untuk yang zakat dan lain sebagainya, kita sisihkan untuk beli buku. Buku itu nggak mahal teman-teman. Buku bisnis itu paling mahal 120.000 lah, itu udah tebel. Nah, tinggal kita konsisten apa tidak. Nah, ini kalau misal pertanyaan, nanti akan ada pertanyaan kan, bagaimana cara saya memulai bisnis? Pelajari ini dulu teman-teman, pondasinya dulu. Jadi kalau kita belajar apapun kan pondasinya dulu. Kenapa di sini kok saya nggak bahas bagaimana membuat aplikasi, game, dan lain-lain? Itu produk. Sehebat apapun produk kita, tanpa ada 7 pondasi bisnis, ini baru 6. Tanpa ada 7 itu nanti ya di satu titik akan tidak bisa berkembang. Akan kalah dengan kompetitor dan lain sebagainya. Jadi ini kunci. Jadi teman-teman nggak harus mendalami ya. Jadi kayak accounting nggak harus sampai belajar les accounting dalam, nggak. Tapi teman-teman paham bagaimana manajemen keuangan. Gitu. Nah yang ketujuh apa sekarang? Yang ketujuh adalah leadership. Nah ini kadang-kadang kontroversial. Kadang kalau kita baca buku leadership, teman-teman, wah ini mau jadi motivator. Teman-teman, saya kasih pesan. Jadi motivator itu penting loh teman-teman. Kalau misalkan kita punya mentor, kita punya investor, ujung-ujungnya kita memang membutuhkan motivasi dari luar gitu. Walaupun kadang-kadang ada juga bahkan buku yang saya bahas motivasi dirimu sendiri ya, tergantung kondisinya. Kalau kita terpuruk bener, gimana motivasi diri sendiri gitu. Keluarga juga penting untuk mendorong, lingkungan kita penting untuk mendorong, dan leadership ini penting sekali gitu. Jadi kadang-kadang kita baca buku leadership banyak yang nyinyir gitu. Jadi kadang-kadang saya sampai sekarang pun ada yang teman-teman iseng gitu, kadang baca buku John Maxwell misalkan, kemudian apa ya, walaupun mungkin kontennya ada yang
Kita ambil intisarinya aja. Nah itu juga ada wah ini mau jadi motivator gitu. Ya biarin aja gitu. Karena di satu titik ketika kita memimpin banyak orang, gitu. Jadi kita sekarang growing udah mau sampai 30 orang, belum gede-gede amat sih. Dan makin gede gitu, leadership ini bakal kepake gitu. Dan biasanya orang-orang yang nyinyir itu yang belum pernah memimpin banyak orang. Gitu. Nah gitu aja. Jadi kalau teman-teman baca buku leadership ada yang nyinyir ya udah gitu aja. Diabaikan saja. Ini penting banget. Nah, 7 fondasi bisnis ini kami pakai untuk menghadapi pandemi kemarin. Misalkan di manajemen operasional ya, saya udah punya ilmunya. Jadi cost diturunkan, revenue dinaikkan. Itu. Apa cost yang nggak penting? Misalkan acara keluar kota kan nggak perlu kan, potong gitu. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang nggak perlu kita potong gitu. Jadi pengeluaran turun. Revenue bisa kita naikkan, misalkan kemarin banyak yang butuh webinar, ya udah kita sediain gitu. Kemudian kita ambil profit dari sana. Sales marketing channelnya berubah jadi online semua. Gitu. Offline kita tinggalkan. Ini kita hubungkan dengan pandemi ya. Nah seperti ini ya. Jadi kayak misal face to face, teman-teman saya dulu sebelum pandemi itu hampir seminggu sekali ke Jakarta gitu. Dan capeknya luar biasa. Karena kalau saya ke Jakarta itu saya biasanya ngambilnya 1 hari, nggak nginep. Saya nggak suka nginep di Jakarta. Jadi kalau saya mau meeting pagi jam 4 atau jam 3 saya udah berangkat, saya bandara, nanti sholat, nunggu first flight jam 5 masuk untuk pesawat pertama jam 6. Udah, habis itu di sana muter-muter di Jakarta ya. Jakarta kan macet dan lain sebagainya. Balik lagi biasanya saya ambil last flight jam 10. Sampai bandara nyetir lagi sampai rumah. Dan itu capeknya luar biasa. Nah sekarang enak sekali. Saya mau jadi pembicara di WMS tinggal hidupin Zoom. Saya ngobrol, teman-teman tanya jawab, udah selesai gitu. Nah ini contoh aja. Artinya sebenarnya kalau kita bisa melihat peluang, bisa hemat gitu di sana. Nah ini ilmu 7 fondasi bisnis bakalan terpakai. Strategi perusahaan ya, dari harga, kolaborasi, inovasi, kemudian data. Nah ini tadi kan kita melihat ya, ada belajar dari rumah, kerja dari rumah. Nah data ini kita olah untuk mengambil keputusan terbaik. Ini saya cepat aja ya data-data. Oh TikTok naik sampai 315 juta di kuartal 1 2020. Ada yang pakai TikTok enggak? Nah ini TikTok naik. Kita perlu tahu sebagai entrepreneur ya harus tahu gitu. Jadi jangan wah nggak boleh pakai TikTok itu. Jangan itunya. Tapi kita lihat TikTok ada peluang di sana untuk promosi produk misalkan karena TikTok lagi naik daun. Nah ini anak-anak main sosial media sama video naik. Kalau naik ya YouTube nih naik. Itu berarti kita bisa spend ke sana. Nah ini data-data ya Zoom naiknya luar biasa ya. Nah kayak gini data itu penting. Nah kalau teman-teman lihat belajar dari rumah naik ya, tapi turun. Nah kenapa? Orang bosan kan. Nah, lama-lama udah mulai nih sekarang. Kalau kuliah, sekolah tatap muka itu banyak yang demo harus tatap muka. Ya trennya memang kayak gitu. Jadi naik di awal pandemi. Nah ini penting kalau kita jadi entrepreneur. Ini tadi masalah data tadi, data dan pengambilan keputusan. Jangan terus belajar dari rumah kita genjot terus gitu kan ya percuma nih turun. Tapi kalau kita lihat bekerja dari rumah teman-teman naik. Oh berarti trennya memang kerja nanti ada di rumah gitu. Ya ini contoh sederhana aja. Ini pakai Google Trend saya. Teman-teman bisa pakai itu untuk menganalisis. Nah inilah peran entrepreneur di sini. Nah, kembali ke leadership lagi ya. Ketika kita ada pandemi kayak kemarin ya, kita mau menyelamatkan perusahaan apa karyawan? Ayo pilih yang mana? PHK atau perusahaan tutup? Itu atau inovasi atau mati? Misalkan gini. Oh kita harus berubah nih, produk yang kita sayangi udah nggak bisa ngikuti, harus berubah. Ini harus ditutup. Kita harus bikin produk baru. Nggak semua orang bisa move on teman-teman. Jadi ada yang nggak bisa, saya harus lanjut di sini. Nah itu. Jadi kita sebagai leader akan diuji ketika di sini. Nah ini terus belajar ya. Seperti ini, acara seperti ini, cari mentor, sharing juga sama. Nah ini pertanyaannya. Mengapa saya harus membangun bisnis? Kembali lagi. Teman-teman tidak harus jadi entrepreneur, tidak harus jadi technopreneur, tapi kalau teman-teman punya keinginan ke sana, tanyakan dulu. Mengapa saya harus bangun bisnis?
bagaimana cara memulai bisnis. Tadi kan udah saya ini ya, 7 fondasi bisnis harus paham dulu minimal dasarnya. Terus tanya lagi, apa ya benar saya itu harus punya bisnis gitu. Itu ditanyakan di diri sendiri. Jadi sampai benar-benar memang teman-teman mantap, oh saya mau punya bisnis saya sendiri. Nah, karena bisnis itu ada 2 jenis, teman-teman. Ada bisnis by accident, bisnis by design. By accident artinya contohnya saya. Nggak sengaja. Ini prosesnya panjang kalau nggak sengaja. Tapi teman-teman ini masih punya kesempatan untuk bisnis by design. Artinya apa? Teman-teman bisa belajar dulu sebelum nanti ke lapangan atau paralel. Belajar sambil benar-benar terjun di sana gitu. Secara bertahap. Oke, kemudian ini referensi dari saya untuk lanjutan ya. Buku yang kemarin saya baca ini bagus. Jadi pesan saya teman-teman baca buku, cari mentor, sama sharing. Kalau udah punya ilmunya di-share. Orang tekan Bu. Oke, itu dulu teman-teman. Mungkin ini terakhir saya sharing dikit ya Bu Irma terkait Game Lab. Jadi teman-teman kalau ada yang mau magang, teman-teman bisa ikut di Game Lab. Buka di gamelab.id. Jadi kita ada program magang, ada program kampus merdeka, kelas industri, dan job matching. Nah, di sini khusus di magang, teman-teman bisa online, milih bidangnya apa, milih durasinya apa. Kemudian teman-teman bisa dapat pelatihan di dalam, ada sertifikat, dapat portofolio. Kalau teman-teman ngerjain, selesai, bisa dijadikan portofolio. Kemudian teman-teman dapat pengalaman, baik itu hard skill, soft skill, dan work skill. Nah, di sana nanti kalau buka halamannya, teman-teman pilih yang ikut seleksi, karena nanti magangnya kita seleksi di Game Lab. Itu dulu. Nah, saya kembalikan ke Bu Irma, ini supaya nanti sesi tanya jawabnya bisa panjang. Jadi terima kasih ya teman-teman telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai sih Mas Pak Andi. Biar tanya jawabnya panjang. Oh gitu maksudnya. Iya. Oke. Silakan ini langsung saya buka sesi tanya jawab dulu. Dengerin kan ya tadi ya. Pasti kalau ini nyuplik-nyuplik mesti udah ada ini apa namanya pertanyaan. Tadi gimana ya dan bagaimana gitu. Silakan siapa mau nanya dulu. Tolong bisa raise hand atau mungkin langsung dibuka mic-nya atau dinyalakan kameranya. Kayak gini Pak Andi harus dipancing-pancing gini. Naji mungkin mau mengawali? Ya, siapa yang mau jadi pertama ini? Biasanya kalau udah ada yang pertama nanti nyambung-nyambung nih. Silakan menjadi yang pertama. Menjadi yang pertama spesial. Kemarin itu ada yang nanya ini Pak Andi, di Technopreneur ini kan memang sampai monetizing atau enggak gitu. Saya sendiri monetizing itu kan ya tadi seperti Pak Andi bilang untuk accounting itu memang enggak harus dalam-dalam, tapi memang harus paham ya. Cuman sampai detail ranah mananya itu gimana Pak Andi? Ini saya nanya dulu deh. Iya. Ya. Oke, baik. Saya kembalikan ke sini. Ya. Nanti teman-teman sederhananya kalau bicara monetizing, kalau kita bicara technopreneur, monetizing menjadi bagian penting. Walaupun mungkin kan enggak, misalkan saya dulu pernah di mata kuliah technopreneur juga, waktu kuliah juga bikin produk, maksudnya targetnya enggak mulu-mulu harus menghasilkan ratusan juta, enggak. Tapi gini teman-teman, jadi teman-teman bisa belajar produk itu ada yang beli, sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi produk itu ada yang mau membayar sukarela ya, tapi ya kalau misal sama keluarga atau teman itu kan beda ya, kayak misalkan kita nawarin ke teman, ke keluarga, nah itu ada rasa nggak enak, misalkan kasihan, nggak enak, ya udahlah tak beli gitu. Jadi harus ke umum. Jadi validasinya yang paling utama adalah kita bisa menjual ke orang yang membutuhkan. Jadi ketika orang mau membayar itu berarti validasi bahwa kita solving problemnya mereka gitu. Ini kan berhubungan dengan product development-nya. Nah, kayak misalkan kita lagi banyak kerjasama dengan SMK, nah SMK itu kita pandu ke arah sana. Kan di SMK juga ada program kewirausahaan. Jadi simple kayak misal di Tata Boga bikin makanan ya bisa jual.
kalau bikin makanan itu satu hal sendiri memang sampai rasanya enak dan lain sebagainya. Sama bikin aplikasi nggak ada bug, solving problem. Tapi bagaimana cara menjual itu suatu yang berbeda dan itu bagian dari technopreneurship. Jadi itu Bu Irma, validasinya adalah ada orang yang mau bayar. Itu udah validasi yang paling sederhana tapi ya paling bagus. Jadi di sales and marketing harganya berapa sih sebenarnya nggak terlalu penting. Intinya adalah kita bisa menjual, gitu. Bisa menjual dengan berbagai cara kan, entah lewat iklan, entah lewat kita face to face, terserah. Intinya adalah produk kita ada yang mau beli. Ya, semacam pengakuan gitu ya Pak Andin. Ya. Tapi jangan keluarga ya, keluarga atau teman. Karena ya, keluarga atau teman tuh pasti ya. mereka kasihan. Gitu. Apalagi Itu kan, kalau misalnya ketemu orang gini. Jadi biasanya kalau kita lulus, saya juga mengalami kayak gitu ya. Pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan itu memang di sales ya, sales marketing. Jangan anggap itu menjadi pekerjaannya sales gitu. Nggak itu ya, maksudnya itu tuh struggle sekali ya teman-teman untuk menjadi sales itu ketika orang menyatakan atau menolak barang atau jasa yang Anda tawarkan, itulah saat pertama perjuangan Anda dimulai. Bahkan sekarang ada teman yang sangat masih bangga walaupun dia sudah jaya gitu, tapi dia masih menyebut bahwa saya adalah seorang sales gitu. Ya, benar Bu Irma. Jadi saya walaupun sudah punya karyawan banyak pun, kita bangun lini bisnis baru biasanya saya masih menikmati turun tangan sih. Jadi kemarin kita punya produk sebelum pandemi, setengah tahun sebelum pandemi kita punya produk untuk anak SD. Beneran saya itu jualan di sekolah-sekolah gitu, masuk di sekolah-sekolah. Ini beneran saya ngalamin, tapi saya nikmatin. Jadi kayak misal contoh ya teman-teman, saya ke sekolah diusir gitu beneran terjadi. Padahal sudah janjian, sudah ngirim surat duluan sampai sana, bener-bener diusir gitu. Memang ya sales nggak boleh masuk gitu, terus beneran diusir sama kepala sekolah. Itu bener-bener saya alami dan kita nanti diuji ya, kalau kita udah punya tim, kita itu sebenarnya ngasih contoh gitu. Kita mental kita seperti apa. Jadi memang ketika teman-teman nanti bisa ngelewati itu, ya teman-teman nanti level up, itu levelnya naik. Sales marketing harus pernah ngalamin sendiri. Jadi paling enggak tahu cara menjual produk itu gimana. Kalau misal kita di lomba, kami dulu sering ikut lomba karena sebagai proses validasi sih sebenarnya. Kita kan jualannya ke juri sebenarnya. Kita jualan tapi yang istilahnya yang berminat beli itu kan juri gitu. Jadi kayak kita jualan sama juri. Nah, juri kalau ketika kita menang lomba berarti kan tervalidasi walaupun itu oleh juri, itu satu tahap dulu. Itu juga bisa jadi satu hal yang positif. Lomba itu teman-teman bisa ikut. Ya, silahkan yang lain. Ini ada pertanyaan di chat nih, saya tengok dulu. Dari Habib Mintas Miftahul Huda. Ke saya ya. Izin bertanya, berhubung mentor itu penting sama dengan pentingnya guru dalam belajar. Terus pertanyaan saya, bagaimana cara serta trik dan tips menjadi mentor? Terus kualifikasi mentor yang baik itu bagaimana saja? Sama, bisakah saya dapat channel untuk belajar bisnis? Oke, ya. Baik, dari Habib Miftah. Habib Mintas ya. Ya, Habib Mintas. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, mentor itu sangat penting untuk apa ya? Kita tidak mengulangi kesalahan yang sama sebenarnya. Cuman memang ini pertanyaannya lanjutannya bagaimana tips mencari mentor. Jadi mentor itu dicari sebenarnya setelah kita mencoba. Jadi kita coba kemudian ketahuan nih, misalkan kelemahan saya di sini gitu. Jadi misalkan kalau misalkan nih saya lagi bangun bisnis, saya udah ngalamin dulu terus kemudian wah saya kok jualannya susah ya, itu artinya kita punya kelemahan di sales misalkan gitu, atau mungkin gini, kalau sales kita bisa tapi
digital marketingnya kok nggak tembus-tembus gitu. Nah, akhirnya saya cari mentor di sana. Nah, mentor ini ada dua, mentor permanen atau mentor yang sifatnya kita butuh gitu. Jadi dulu saya juga terkait pengalaman pribadi ya, digital marketing tuh saya dulu agak susah gitu. Agak susah, walaupun udah belajar sendiri kemana-mana susah. Akhirnya saya cari mentornya gini, ikut workshop. Tapi ini nekat ya teman-teman. Saya benar-benar dapat workshop yang mahal. Waktu itu 10 juta tahun 2017. 10 juta satu orang, workshopnya cuma 2 hari. Waduh gitu. Jadi udah gitu di Jakarta. Dan kemudian saya nyari temen nih, nyari temen tak ajak ada yang mau nggak gitu. Kalau sendirian juga gimana gitu. Jadi dan itu benar-benar ternyata bermanfaat. Nah ini tapi hati-hati ya, nggak semua kayak gitu. Teman-teman harus hati-hati. Jadi saya lemah di digital marketing. Nah itu harus dicari tahu dulu. Teman-teman harus jalanin dulu terus lemahnya di mana cari mentor. Nah waktu itu saya nyari mentor itu ikut workshop yang memang expert di bidangnya. Jadi workshopnya itu waktu itu 10 juta, beneran 10 juta. Dan ternyata surprise-nya adalah ketika saya ikut workshopnya, yang ikut tuh wah orang-orang di atas saya semua gitu. Pemilik bisnis gede semua. Jadi saya biasa beli buku ya, biasa beli buku, penulis-penulisnya itu ikut workshop itu. Jadi Bu siapa, Pak siapa. Wah, ternyata ilmunya sangat jauh. Di samping ilmu itu sendiri, juga saya dapat network. Kemudian beliau karena saya waktu itu memang benar-benar niat untuk belajar, beliau benar-benar memperhatikan saya. Jadi sampai sekarang, sampai detik ini saya tanya-tanya lewat WhatsApp pribadi itu dibales gitu. Jadi ada prosesnya ya ke sana. Satu karena kita memang butuh. Nah, gimana kita tahu kita itu memang butuh ya harus jalanin dulu. Jadi jangan cari mentor dulu, tapi jalanin dulu terus tahu teman-teman tuh lemahnya di mana baru cari mentor. Mentor ini melengkapi nanti, mengarahkan. Nah, mentor ada dua, permanen dan nggak permanen. Nah, yang permanen saya juga punya. Jadi yang saya lakukan adalah saya share saham perusahaan saya. Itu yang saya lakukan. Nah, banyak teman yang menyarankan seperti ini, jangan eman-eman gitu. Tapi saya mikirnya gini teman-teman, ketika orang mau meluangkan waktu untuk kita juga harus fair gini, kita ngasih apa ke mereka gitu. Saya dulu juga kayak gitu kok teman-teman. Jadi kayak eman-eman gitu mau, waduh kok sahamnya keambil gitu. Tapi ternyata worth it asal tepat ya teman-teman. Jadi asal tepat dia memang di bidang itu gitu. Jadi saya sekarang punya beberapa mentor. Jadi yang permanen. Jadi benar-benar kalau misal kita mentok gitu, ya karena mentor saya juga orangnya sibuk semua, saya juga tahu diri. Kadang-kadang kalau udah benar-benar mentok itu terus kemudian belajar. Nah disitulah nanti kita benar-benar kayak tiba-tiba mudah gitu. Yang pertama stuck, pusing ya karena mentornya lebih pengalaman. Jadi ketika dia ngomong, misal kita meeting cuma 10 menit aja atau lewat telepon aja 10 menit aja itu udah kayak baca buku tebel terus kita paham gitu. Jadi kayak gitu. Jadi tipsnya adalah kalau nyari mentor harus teman-teman jalanin dulu, jangan nyari dulu, jalanin dulu teman-teman butuhnya apa gitu. Nah mentor tuh nanti bertahap, jangan langsung nyasar mentor. Wah CEO unicorn gitu ya, itu kejauhan. Jadi bertahap, mentornya juga ada level-levelnya, bertahap sesuai dengan perkembangan teman-teman. Kemudian channel untuk belajar bisnis banyak sekali. Channel yang paling gampang adalah buku teman-teman. Itu channel yang paling mudah. Misalkan ya, tadi paling simple ya teman-teman, ada 7 fondasi bisnis. Teman-teman ambil satu fondasi itu satu buku. Kalau di misal 1 bulan 1 buku lah, itu 100.000 lah misal gitu. Jadi teman-teman meluangkan 100.000 dan waktu untuk membaca satu buku selama 7 bulan. Dan yang paling penting lagi setelah itu sudah dilakukan, diimplementasikan. Jadi dipraktekkan. Saya kira itu yang paling simpel kalau untuk yang kita mau belajar bisnis. Nah yang lebih lagi ya itu memang cari mentor itu. Jadi kayak misalkan ada beberapa yang saya mentoring juga ya seperti itu. Jadi teman-teman selalu pegang prinsipnya win-win solution lah teman-teman. Jadi jangan
Saya banyak banget kok email masuk ke saya, Pak, saya gini, gimana tolong dibantu lah. Saya bantu apa gitu kan bingung gitu. Jadi teman-teman harus menyesuaikan, jalanin dulu, tahu benar-benar problemnya apa. Nah, disitulah nanti teman-teman cari mentor yang tepat. Gitu ya dari Habib Mintas. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin yang lain? Ya, yang lain silakan. Ini jadi tadi dieksekusi dulu ya Pak Andi ya. Yap, Biar harus, Bu. ya bisa Harus ngerasain eksekusi. gitu. Silakan Naji, ini biasanya nih kemarin yang habis dari Inaikta ada ide yang mau ditanyakan langsung ke Pak Andi. Oke, sambil nunggu teman-teman nih Pak Andi. Saya masih ada pertanyaan tadi di awal Pak Andi itu. Kenapa ngambilnya apa ya? Kemarin tuh pasti jadi pertanyaan juga dan waktu itu juga pernah Anda jawab. Cuman teman-teman di sini mungkin belum dengar gitu. Tentang game edukasi Pak Andi. Itu kan istilahnya margin profitnya ya mungkin sekarang Pak Andi lebih tahu gitu. Bisa diceritakan. Oke, jadi yang mendasari itu yang pertama adalah ketika kita bicara pendidikan di Indonesia memang akarnya adalah pendidikan problemnya banyak sekali. Sangat banyak. Apalagi kita kalau dulu kita baru di ranah TK, PAUD, SD, sekarang itu kita udah lewat game lab, kita udah ada yang ke SMK, ke perguruan tinggi gitu. Kita makin menyadari Bu Irma, makin menyadari problemnya makin kompleks dan rumit gitu. Jadi pendidikan di Indonesia khususnya itu problemnya banyak. Itu satu. Yang kedua, kita hubungkan kenapa harus game. Karena game itu ada dopaminnya. Jadi kayak orang ketagihan kan gitu. Game yang bagus ya. Yang bagus kalau kita main misalkan GTA gitu atau PS gitu kan ada kecanduannya. Nah, bayangkan kalau kecanduannya ini kita menyelesaikan untuk belajar. Jadi kecanduan tapi belajar. Kontennya adalah belajar. Itu sesimpel itu dan memang implementasinya nggak mudah. Jadi kayak misalkan kemarin kita kayak misalkan game untuk pakai masker aja itu juga bikinnya setengah mati gitu kayak supaya nggak benar-benar menggurui tapi benar-benar ngajarin anak-anak masker itu penting kan anak nggak paham mau diceritain corona kayak gimana ya nggak paham gitu anak-anak nggak nyampe sampai sana. Nah itu tantangannya. Terus kemudian juga kita lagi ngembangin beberapa game untuk kemarin untuk apa ya K3 ya keselamatan kesehatan ya gitu. Itu juga prosesnya juga luar biasa. Tapi begitu itu selesai, nah ini berhubungan dengan ikigai. Begitu selesai terus bermanfaat buat orang lain ngerasa belajar itu kok menyenangkan ya gitu. Nah disitulah nanti kita ada sesuatu yang menarik gitu. Jadi mungkin ini berhubungan dengan ini Bu Irma, buku tadi ya yang saya sarankan ya. Saya sempat udah menyelesaikan ini ya 2 buku ini. Tak cek dulu juga. Ini biasanya 2 buku ini saya baru menyelesaikan. Yang satu udah berapa tahun yang lalu, yang satu baru ya, saya baru menyelesaikan. Di sini kita mempertajam aja sih sebenarnya kita, misal Bu Irma jadi dosen, kenapa? Gitu. Apa yang membuat Bu Irma stay ngajar terus? Misalkan seperti itu. Atau misalkan Bu Irma gantian tanya saya, apa yang membuat Pak Andi kok konsernya di game edukasi terus gitu, nggak kemana-mana gitu, nggak game yang apa gitu. Nah itu juga sama. Jadi menjawab, jadi prosesnya adalah dari mengapa dulu kita melakukan hal tersebut, bagaimana kita mewujudkannya, kemudian baru jadilah apa gitu. Nah apa ini yang dilihat orang kan apanya. Gitu. Tapi di internal kita itu yang penting adalah mengapanya. Nah ini ada yang raise hand sama ada yang tanya. Siapa nih? Matthew Walker. Ini ada di chat tapi saya prefer dulu untuk yang raise hand. Ya? Silahkan. Matthew Walker dulu biar bisa kamera on dulu. Silahkan ya. Maaf ini kameranya nggak bisa on soalnya di. Oke, ini silakan identitasnya dulu ya. Oh ya, baik sebelumnya perkenalkan saya Fauzan Naufal dari Pendidikan Informatika. Ini maaf ini namanya ganti. Ya, sebelumnya terima kasih tadi atas penjelasannya ya Pak Andi. Terima kasih juga atas waktunya untuk
teman-teman semua. Jadi tadi kan Pak Andi sudah bahas terus ya tentang buku ini ya, buku tentang Start with Why karya Simon Sinek ya. Sebenarnya udah kelihatan sih ketika awal tadi Pak Andi bilang menginspirasi jangan duplikasi. Nah, kata menginspirasi ini kayak udah di bukunya banget ini, udah dari bukunya. Nah, di buku ini sendiri kan ini ya ada satu statement yang mungkin sangat kental ya, kayak seorang pemimpin itu harus menginspirasi. Nah, seperti itu kan Pak Andi kalau tidak salah. Dan mungkin Pak Andi juga kan sekarang seorang CEO ya. Nah, jadi ini pertanyaan yang mungkin cukup cocok. Katakanlah seorang pemimpin itu harus menginspirasi dari buku tersebut. Dan misalkan CEO pemimpin tersebut tidak memiliki skills pun, ada selama dia bisa menginspirasi, ada orang-orang tipe how, tipe-tipe bagaimana yang akan mencari caranya untuk agar perusahaan itu tetap berjalan dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang nggak tahu maksudnya orang-orang tipe how, ya silahkan baca bukunya sendiri. Nah, pertanyaannya begini Pak Andi, bagaimana jika kita berada di suatu perusahaan yang mungkin CEO-nya sendiri tidak menginspirasi kita, katakanlah dia mempunyai banyak kekurangan, tapi karena dia bisa jadi CEO itu mungkin karena dia foundernya atau sebagainya, atau tapi dan kenapa saya masuk di perusahaannya itu sebenarnya mungkin katakanlah karena saya ingin tahu internalnya terlebih dahulu. Kalau di Islam kan tabayun dulu, jadi kayak pengen tahu internalnya, tapi pas udah masuk udah lama ternyata CEO perusahaan tersebut kayak tidak menginspirasi banget gitu loh. Nah, bagaimana jika Pak Andi berada di posisi tersebut, apa yang akan Pak Andi lakukan? Katakanlah dia CEO tersebut tidak menginspirasi gitu. Mungkin dari Pak Andi bisa menjawab. Baik, aku konfirmasi dulu. Ini aku sebagai yang how-nya apa aku sebagai CEO-nya? Bukan, yang sebagai karyawannya. Oke. Ya. Karyawan biasa, tapi CEO-nya sangat tidak menginspirasi gitu. Terima kasih, Pak. Oke, jadi kalau ya ini berarti udah baca bukunya juga ya. Kalau inspiring itu kan sebenarnya ada dua arah ya kalau kita dalami lagi. Jadi kayak misalkan inline nggak dengan kita gitu. Kalau misalkan kadang-kadang kita ngerasa nggak inspiring karena nggak inline. Gitu. Jadi kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi kita kok leader ini kok nggak ngefek gitu. Artinya nggak ngasih sesuatu di luar gaji dan sebagainya ya, inspiring itu ya. Itu kita nggak dapat. Jadi ada dua. Kita nggak inline sama mereka, bukan mereka satu orang ya, sama dia sebagai pemimpin, atau memang dia nggak inspiratif gitu. Nah, yang bisa dilakukan kan di buku juga ada. Kalau kita sebagai karyawan gitu, kita lihat leader yang kurang inspire, kita bisa dari sebagai karyawan menginspirasi leader. Gitu. Nah, biasanya kalau leader yang baik melihat karyawan yang inspiring, dia akan tergugah. Harusnya. Kalau enggak ya udah tamat lah itu berarti. Jadi udah selesai gitu. Artinya visinya udah beda dan akan sulit dilanjutkan sih sebenarnya. Itu kalau dari aku ya Matthew ya. Jadi ada dua hal, apakah memang inline atau enggak gitu. Kalau enggak ya memang enggak akan inspiring. Kemudian kalau memang benar ada leader yang enggak inspiring ya. Kalau enggak inspiring berarti yang bisa dilakukan karyawan adalah karyawan yang menginspirasi. Kan sebenarnya ada di Find Your Way ada. Jadi kita yang menginspirasi, ngefek nggak? Kalau enggak ya udah gitu. Jadi memang ada prosesnya di sana. Dan leader ini sendiri juga memang ujiannya banyak. Jadi kita peka nggak gitu sama tim gitu. Itu juga sebenarnya jadi cobaannya si leader sih sebenarnya. Gitu ya, Matthew. Baik, mungkin terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini tadi ada yang raise hand lagi ya? Ya, di chat dulu nih Pak Andi nih. Oke. Siap. Nila. Ya. Nila Arianti, menurut Bapak tantangan terbesar mendirikan startup? Oke, pertanyaan ada dua. Yang pertama, tantangan terbesar mendirikan sebuah startup adalah mencapai product market fit. Itu yang paling susah. Apa itu product market fit? Product market fit adalah produk kita itu menyelesaikan masalah user plus user mau bayar. Itu product market fit. Proses menemukan product market fit ini proses yang paling krusial dan paling sulit di startup. Ya, itu tantangan terbesarnya. Jadi udah tak beritahu di awal ya, jadi nggak usah bingung-bingung ya.
itu fase yang paling besar. Biasanya 95% gagal di sini. Namanya death of valley. Jadi lembah kematian startup itu di situ, nggak menemukan produk market fit. Kemudian pertanyaan kedua, langkah membuat perusahaan tetap bertahan di segala kondisi dan kemungkinan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Pondasi tadi, jadi back to basic, kembali lagi pondasi gitu. Sebenarnya dari 7 itu bisa disimpelkan sih, ada versi simple itu 4 kaki ya. Kalau kita lihat ada 4 kaki bisnis. Jadi ada people, orang yang ada di dalam atau tim kita. Kemudian ada accounting and finance, itu jelas ya. Keuangan itu penting. Kemudian operasional dan produk. Operasional dan produk, kualitasnya dan lain sebagainya, dan operasional dalam sehari-harinya. Dan yang terakhir adalah sales and marketing. Gimana cara jualan. Itu 4 kaki, prinsip 4 kaki. Tapi kalau mau lebih luas yang 7 pondasi tadi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pas mendirikan perusahaan, menjalankan bisnis, menemui kondisi seperti itu, ingat back to basic. Ini kembalikan ke pondasinya. Kemudian Elias Aji ya, bisnis baru di posisi bawah dan mulai ada kesalahpahaman dengan rekan bisnis. Baik. Oke, Ilyas, jadi kalau misal cari rekan bisnis itu harus clear di awal. Cari rekan bisnis yang saling melengkapi. Jadi misalkan, oh kamu pinter coding, jangan cari yang pinter coding juga. Gitu, di awal ya, fase awal ya. Jadi cari yang bisa jualan misalnya gitu. Oh kamu pinter jualan, cari yang pinter bikin produk. Itu makanya kalau di startup itu kan ada 3 triangle ya. Jadi ada yang jago jualan, jago bikin produk, jago bikin desain untuk memberikan pengalaman pengguna user experiences. Nah gitu, jadi melengkapi. Tapi ideal founder itu 2 atau 3 udah cukup. Biasanya 5 itu terlalu banyak. Jadi 2 atau 3 cukup, dan harus di awal sudah benar-benar clear tugas masing-masing apa. Kemudian ada 1 orang yang pegang penuh sahamnya, istilahnya lebih tinggi. Jangan 50-50 kalau 2 orang. Itu susah kalau 50-50, percaya sama saya. Jadi kalau 2 orang 60-40 atau 70-30. Loh, kan dirikannya bareng, kok yang satu 30 gitu. Nah, itu bisa nonton film startup-nya Korea itu, drama Korea itu, di sana dijelaskan kenapa. Oke ya. Kemudian jadi harus clear ya, di awal harus jelas dulu semua baru jalan. Jangan jalan dulu baru diperjelas, itu jadinya ribut. Menekan pengeluaran dan modal. Terus Bapak tentang harga teman. Oke. Menekan pengeluaran untuk apa gitu? Kalau misalkan kita menghadapi permasalahan keuangan di perusahaan, ya kita perlu menekan pengeluaran. Yang paling, makanya di sini ada tadi ya pondasi operasional dan production, kemudian ada pondasi finance and accounting. Nah, disinilah nanti kita melihat nih laporan keuangan, loh, kok ini kok pengeluaran yang di sini kok gede tapi impact-nya kecil gitu. Ya udah kita kurangin, misalnya perjalanan dinas. Oh, itu kita kurangin aja. Ya kalau perlu kita hapus. Kalau kita hapus impact-nya apa? Enggak ada, ya udah hapus gitu. Ya, evaluasi seperti itu. Operasional juga sama, misalkan wah kita keuangan lagi sulit nih. Makanan yang biasanya kita pakai kelas A gitu di kantor, udahlah turunin dulu jadi kelas B gitu. Dan itu harus disampaikan ke tim. Ini kita turun dulu ya di kelas B, tapi sementara kok nanti kalau kita udah lewati masa pandemi, kita balik lagi gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Terus dikomunikasikan dengan baik kepada tim. Pendapat Bapak tentang harga teman. Kalau saya sih dulu awal-awal saya hajar semua sih teman-teman. Jadi kayak murah itu hajar gitu, saya hajar. Kenapa? Di awal dulu pemikiran saya adalah saya butuh pengalaman sebanyak-banyaknya. Itu. Nah, tapi jangan terus-terusan gitu. Jadi kayak misalkan kayak sekarang kita ada beberapa vendor yang ngajuin kerjasama, ini free ya, kita nanti kita bantu marketingnya. Udah, kalau sekarang kita udah bisa nolak, ya nggak bisa free, kita effortnya misal kita porting ke platform tertentu aja, modal kita ratusan juta gitu, masa free gitu. Nah gitu, jadi ada step by stepnya. Awal-awal nggak apa-apa teman-teman, harga teman. Benar-benar. Jadi menurut saya itu nggak apa-apa, hajar aja. Awal, tapi awal, jangan keterusan gitu. Jadi jadikan itu untuk pengalaman gitu. Karena
saya sendiri juga awal-awal Eduka menghidupi selama 2 tahun itu juga banyak melakukan harga teman kok. Jadi kayak web yang harganya misal dulu untuk hidup ya, harganya cuma 1/5-nya, 1/3-nya udahlah kita ambil semua gitu. Nah, karena di situ selain kita harus bisa bertahan hidup juga harus bisa berkembang belajar dari sana. Gitu. Itu ya. Jadi nggak usah khawatir tentang harga teman. Pikirkanlah bagaimana karya teman-teman memang benar-benar dihargai gitu di fase awal itu. Jadi banyak yang saya melihat teman-teman mahasiswa sharing di sosial media, misalkan kayak gini, ini desain, kemudian direvisi terus harganya murah. Teman-teman jangan terpengaruh dengan hal itu. Kalau teman-teman di fase awal, hal itu wajar teman-teman. Jadi tapi jangan keterusan. Kalau keterusan ya jadi ceritanya beneran terjadi kayak yang di sosial media. Jadi teman-teman benar-benar keteken terus gitu. Ya itu karena teman-teman nggak berubah juga gitu. Tapi kalau di awal aja kita udah jual mahal, gimana kita bisa nembus gitu? Kayak misalkan kita sekarang udah mulai bermitra dengan hampir semua marketplace besar ya. Untuk menuju ke sana teman-teman itu butuh network. Gimana kita bisa dapat network kalau kita nggak melakukan terobosan-terobosan atau hal seperti itu gitu. Artinya ya udah kita ngalah dulu. Tadi ada legowo ya, di awal ngalah dulu. Kalau di awal aja udah gini misalkan, wah saya kalau nggak harganya segini nggak mau, mending saya nggak kerja. Wah ya teman-teman nggak kemana-mana. Serius. Ini saya apa adanya yang terjadi di lapangan. Jadi dan pelaku ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita perlu memfilter apa yang ada di media sosial. Hati-hati dengan kayak gitu, baperan kayak gitu, udah tinggalkan aja. Teman adalah customer pertama, betul. Customer pertama kami ya hampir lingkungannya sendiri gitu, jadi keluarga, teman, saudara gitu. Dari sana kita belajar. Dan baru nanti kita berkembang gitu. Kalau scale-nya udah mulai gede, klien kita udah mulai gede-gede, kayak misalkan kita udah mulai 5 tahun belakangan kita udah ngerjainnya di level kementerian. Ya yang kecil-kecil kemana ya kita bagikan ke teman-teman yang masih baru kan akhirnya kayak gitu. Jadi semuanya berputar, saling mendukung, ekosistemnya jalan. Tapi kalau yang baru aja dikasih ini untuk belajar nggak mau, saya harus minimal di omset 50 juta misalnya. Ya teman-teman mungkin di awal bisa, tapi kadang ya nggak akan kemana-mana gitu. Itu cukup hati-hati ya teman-teman dengan hal tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya silakan. Ya, masih ada nggak nih yang mau resen? Silahkan. Banyak kan digali kalau misalnya kita bisa nanya langsung. Coba saya sisir dulu yang resen. Nggak ada ya, cuma Fauzan tadi yang resen. Tadi ya. ada satu siapa ya? Ingat nggak Pak Andi? Saya nggak kelihatan di sini. Iya, tadi ada satu bareng. Waktu. Dua. Ayo teman-teman. Ini masih ada waktu bagus ini. loh teman-teman. Apa artinya? Dari sisi teknis itu tidak perlu ditanyakan lagi lah Pak Andi ini gimana untuk membangun itu ya. Ini gamenya nggak pakai game engine ya Pak ya? Kami beberapa pakai Kokos tapi dimodifikasi sih Bu. Sudah kan open source ya. Jadi kita modifikasi udah beda dari yang aslinya sih sebenarnya. Ya teman-teman jangan bikin game engine sendirilah di awal. Nanti pusing di sananya gitu, fokus di bikin produk yang bagus, cepat gitu, terus divalidasi. Karena segera divalidasi, karena menurut kita kadang produknya bagus, setelah kita validasi ternyata kurang cocok di market gitu. Jadi asumsinya jangan asumsi oleh teman-teman, tapi langsung ke market. Sebentar nih bahasa validasi Pak Andi ini artinya apa Pak? Bisa di-clearkan lagi? Validasi market itu tadi product market fit. Jadi ketika kita membuat sebuah produk itu satu tidak harus komplit dulu fiturnya. Kenapa? Belum tentu fitur yang komplit itu bagus, belum tentu fitur yang komplit itu benar-benar memenuhi ekspektasi pengguna. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan pembuat produk biasanya banyak. Saya pengen ada fitur A, B, C, D sampai Z. Nah itu keinginan. Tapi kalau kita ngomong kebutuhan, ya berarti kebutuhan user itu sebenarnya apa? Apakah benar-benar kalau ada fitur ini itu benar-benar dibutuhin? Belum tentu. Jadi supaya cost di awal itu tidak terlalu besar.
Jadi sebenarnya kalau untuk hal tersebut saya coba Lean Startup kalau Nah, teman-teman ya Pak Andi ditungguin itu. Biasanya aku share ya. yang banyak itu BMC, Lin masih sedikit di ini. Baik ya. Ini misalkan gimana full screen-nya ya? Oh, di kecil. Nah, kecil-kecil ini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi teman-teman punya ide, dieksekusi dulu satu dulu. Biasanya sesi brainstorming gitu kalau banyak ya sekarang event-event startup kayak gitu untuk di awal kan brainstorming idenya banyak gitu. Nah, jadi satu dibikin bisa dalam bentuk prototype, nggak harus bentuk full version. Kemudian kita rilis. Kita rilis tuh ya kalau di fase awal ya kita tunjukkan ke end user, benar-benar end user gitu. Jadi bukan tester ya, bukan teman, bukan keluarga, benar-benar end user. Ini challenging sih teman-teman memang. Nah, kemudian validasinya gini, mau beli nggak udah gitu. Ini ada fitur aplikasi, fiturnya ini mau beli nggak? Wah, ini kenapa saya harus beli? Yang gratis ada, ya udah selesai gitu. Ya udah kita, oh yang gratis ada. Oke, yang gratis seperti apa? Kita ambil fitur utamanya dulu. Oke, kita lihat. Kayak gini, oh ini sama ya dengan itu ya, tapi yang itu gratis sih. Tapi kan kita bisa nambahkan misalkan, oh tapi yang ini fiturnya ada tambahannya Pak Bu. Gitu. Ini. Wah tapi saya masih belum eman-eman berapa sih sampai berapa sih sebulan misalnya gitu. Sebulan 100.000 Pak. Coba tak pertimbangin ya, ada lumayan mendekati itu. Jadi looping lagi, kita tambahkan dia kira-kira butuh apa lagi ya. Datang lagi nih. Pak kita udah ada fiturnya nih. Kalau yang versi gratis yang ini. Nah kalau Bapak nanti bayar 100.000, nanti dapat benefit ini. Nanti Bapak punya masalah ini bisa terselesaikan. Oh iya iya, saya nyoba dulu deh 100.000. Nah gitu teman-teman. Muter terus, nanti udah bayar 100.000, kita mikir lagi nih. Kan itu baru satu orang misalkan. Kebutuhan dari banyak orang itu nanti akan makin kompleks. Dari situ kita berulang terus. Di satu titik produk itu akan berkembang terus, usernya makin besar. Seperti itu. Ini ada pertanyaan Lintang Kinasih ya. Lintang. Oke, Lintang Kinasih ya. Panjang nih, saya diminta untuk milih game tapi uangnya banyak. Oke. Oke, satu pertanyaan dulu. Uangnya banyak. Tergantung visi sih, tapi tiap orang kan beda-beda ya. Jadi kayak misalkan kita juga ngerjain, tapi expertise kami di game edukasi sih. Kita terima project juga akhirnya game edukasi. Kita sih kalau ditawarin lebih milih tetap di game edukasi. Kenapa? Gini, orang punya expertise-nya sendiri-sendiri. Nah, tapi saya bisa ngomong kayak gini karena posisi saya sekarang ya teman-teman. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Di posisi teman-teman itu ambil semua gitu karena teman-teman butuh experience. Belum tentu teman-teman sama gitu. Sama arahnya bahwa itu game edukasi, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau di posisi yang sekarang kita akan berani berkata no kalau itu bukan expertise kami, berani berkata no kalau itu mengganggu fokus kami gitu. Kan fokus kami di gamification, game based learning, pendidikan lah gitu. Nah, kalau di luar itu gimana? Ya kami udah berani berkata no. Gitu. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi. Artinya no itu apa? Bukan berarti kita nggak butuh duit gitu, nggak juga. Tapi ketika kita ngerjain sesuatu sesuai dengan expertise kita dan itu tuh dapat tadi ikigenya kita juga puas, duitnya dapat, dibayar mahal karena kita expert di sana. Gitu. Alhamdulillah kemarin saya juga ngisi pelatihan ya, ini informasi di Kemenq juga dibayar dengan cukup baik gitu. Dan itu karena expertise saya gitu. Jadi teman-teman perhatikan itu. Tapi menuju ke sana di awal nggak bisa kayak gitu. Di awal teman-teman harus nyari dulu, mencoba banyak hal untuk mencari ikigenya teman-teman. Itu ya, tapi kalau jadi kesimpulannya kalau sekarang ya kita tolak gitu. Karena butuh fokus. Kemudian membuat game-game yang edukatif. Oke, kalau educational game sebenarnya
agak sedikit berbeda dengan non-educational games ya, karena di educational games itu ada yang namanya learning content. Saya sebenarnya ada slide-nya ini, kemarin ngisi di Kemenq juga sama. Tapi bentar, cepet nggak ya saya carinya? Oke, kayaknya agak lama ini aku nyarinya. Ya apa Pak Andi, tungguin. Oh, nggak apa-apa, baik. Ada Kalau gitu saya demo-demo cari itu dulu. menarik juga ya deh. Oke, fondasi utama kan ya ini ya. Oke, saya perlihatkan kemarin materi saya, ini bocoran. Oke, ini udah ketemu foldernya. Sekarang di topik berapa ya? Oke. Ini saya tampilkan ada, nah udah ketemu. Saya share. Nah, nih teman-teman, jadi kalau di educational games, game based learning itu ada ini learning. Jadi learning outcomes-nya apa? Kan beda kalau kita bikin game entertainment kan nggak ada. Jadi learning outcomes-nya apa? Misalkan yang challenging kita ngajarin anak-anak mengucapkan maaf, minta tolong, terima kasih. Ya, itu kita pernah bikin game kayak gitu. Learning outcome-nya kan berarti anak-anak paham bahwa kalau kita mau minta tolong, ngomong minta tolong. Gitu. Kalau kita dibantu orang lain, bilang terima kasih. Gitu. Kalau kita mengganggu orang lain, bilang minta maaf. 3 kata ajaib ya. Nah itu learning outcomes. Kemudian learning experience yang diberikan adalah di aplikasi itu si anaknya bisa ngomong, minta maaf, kemudian kita rekam dan kita bandingkan pakai AI gitu. Beneran ngomong itu enggak? Gitu. Kalau salah ya salah. Itu kan learning experience. Suatu hal yang berbeda. Bikinnya susah. Biasanya learning experience yang menarik itu ya memang bikinnya susah. Kemudian pedagogi ya tergantung, kalau untuk anak-anak pedagogi, kalau dewasa teman-teman nyasarnya mahasiswa, dosen, orang dewasa itu andragogi ya. Jadi berbeda. Nah, inilah pembeda antara game based learning dengan entertainment games. Itu ya. Ini biar saya diundang lagi aja nanti materinya, materi khusus. Iya. Terus Nggak cukup. Masih ada lagi nggak nih Pak? Oke. Sedangkan beredukasi tapi sepi. Ya, oke, mendekapi itu Lintang sebenarnya ya karena marketnya ya. Karena jumlah orang yang mau belajar sama main game untuk refreshing kan jelas banyak orang yang mau main game untuk refreshing. Jadi sampai kapanpun game edukasi akan berada di bawah game entertainment. Dan saya menyadari banget hal tersebut dan data memang sudah menunjukkan hal tersebut. Kenapa? Karena ya games itu kan pondasinya kan entertainment. Jadi akan selalu lebih banyak orang yang main games untuk entertainment. Gitu ya Lintang ya. Terima kasih Pak Andi. Ada lagi? Sebelum silakan. Saya Ya borong ini kayaknya lagi udah mau asar juga kan. Yuk. Satu lagi Pak dari saya aja Pak, saya borong aja nih. Ya. Apa namanya, penegasan aja ya, termasuk tadi seni negosiasi, itu penting sekali teman-teman ya. Karena Pak Andi tadi ketika hadir secara offline ketemu orang, kemudian membuat jejaring itu penting, makanya komunikasi ini juga sangat penting untuk dilatih. Bagaimana Anda bisa dengan teman, dengan orang. Tapi ya itu saya mohon juga jangan basa-basi ya, kita benar-benar dari hati. Kemudian tadi itu untuk menghindari dead of value itu Pak Andi itu, emang nggak bisa dari ini demand driven gitu. Oke, ya. Khusus dead of value ya. apa bukan value ya, value ya. Iya. Saya tampilkan aja supaya clear. Bukan BEP ya Pak ya? Nah, bukan BEP ya, tapi itu. Oh, beda. BEP, kalau kita bicara BEP bukan startup lagi. Dari sisi itu. Kalau kita bicara startup, BEP itu kan jauh ya. Biasanya burning dulu. Aduh, ini kok gambarnya kecil semua, Bu. Bentar, Bu. Saya nyari. Ya, ini dapat. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini ada lembah kematian di awal itu. Jadi banyak yang mati bisnis itu di awal, wajar gitu. Karena memang bisnis itu, saya ngomong memang bangun bisnis itu gak gampang. Itu
mungkin saya bukan demotivasi ya, tapi memang saya nggak mau ngasih kayak ayo bisnis lah indah gitu, kemudian gampang nggak gitu. Tapi ada nilai lebih kalau kita membangun bisnis dan sukses, itu ada banyak nilai lebihnya. Tapi di sini teman-teman harus tahu dulu. Kalau teman-teman tahu kan bisa jaga-jaga gitu. Jadi di bisnis itu memang kayak gitu. Di fase awal ya ini yang paling berat. Date of value-nya ya. Nah, di sini kenapa ini terjadi adalah biasanya yang pertama itu yang paling banyak adalah karena produknya tidak dibutuhkan. Itu yang paling besar. Jadi produk tidak dibutuhkan itu misalnya kayak gini. Kita membuat sosial media. Udah itu. Media sosial oke, ada ceruk di sana, tetapi pemainnya udah gede banget, istilahnya gitu, udah mengkerucut. Nah, kita apakah itu tidak mungkin? Ya mungkin gitu. Hanya saja berat. Gitu. Itu contoh teman-teman. Jadi kita membuat media sosial yang sudah ada Facebook, Instagram, WhatsApp, Clubhouse, TikTok, Snapchat yang sangat besar. Ya kalau kita di sana dengan modalnya nggak sebesar mereka ya berat gitu. Jadi itu realistis saja. Jadi kebanyakan mati karena produknya nggak dibutuhkan. Misalkan kita di Eduka udah punya 600 games kan untuk educational games. Terus teman-teman mau seperti itu gitu, nyontoh gitu, mau seperti itu. Ya nggak bisa gitu. Karena marketnya kita udah ada. Gitu. Nah itu teman-teman harus jeli. Nah, ini contoh aja. Jadi misalkan kalau teman-teman mau membuat sebuah produk itu perhatikan produk harus dimulai dari problem. Ya, Game Lab ini problemnya apa? Problemnya adalah kita nyari talent susah. Benar-benar nyari talent susah. Terutama di game development. Nah, salah satu jalannya adalah kita bikin game lab. Nah, jadi kan ada problem dulu. Ketika ada problem, kita bikin solusinya. Nah, ketika solusinya itu memenuhi kebutuhan market dan orang mau bayar, selesai gitu. Itu satu tahap. Itu Bu Irma. Jadi memang teman-teman lebih baik tahu ini. Nah, di sini kan ada break even ya. Tapi break even ini artinya sebenarnya bukan hanya break even sih sebenarnya, tapi benar-benar produk kita itu ada orang yang mau bayar, kemudian juga bayarnya masif gitu, marketnya gede gitu. Market itu harus gede. Tapi awal harus spesifik. Nah, ini semoga nggak bingung ya teman-teman ya. Awal itu spesifik tapi marketnya gede. Misalkan gini. Kami nyasar pertama anak usia dini, kan spesifik gitu. Tapi market pendidikan itu kan gede. Nah, kayak gitu. Kalau teman-teman nyasar kebutuhan pokok, misal sembako, berarti nyasarnya mungkin beras dulu gitu. Kenapa? Karena sumber daya kita kan terbatas. Kita syukur ada yang anaknya konglomerat ya, itu berarti secara modal udah beres gitu. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu. Jadi fokuslah sesuai dengan sumber daya teman-teman. Oke, saya mau bisnis di beras dulu gitu. Setelah di beras saya sukses, saya di bahan pokok yang lain. Istilahnya kayak gitu teman-teman. Jadi tapi market kebutuhan pokok sembako itu kan gede. Hampir semua orang butuh setiap hari. Nah, itu gambaran kasarnya kira-kira simulasinya seperti itu. Sehingga nanti teman-teman kalau bikin bisnis jangan terlalu fokus di produk. Produk harus bagus itu sudah pasti. Tapi juga jangan lupakan yang namanya jualan. Jadi jualan ini ya kita benar-benar bisa ngejual dan produknya benar-benar solving problem. 95% perusahaan atau bisnis baru tutup karena mereka membuat produk yang tidak dibutuhkan oleh user. 95%. Jangan teman-teman jangan ikut-ikutan ke sana. Ya karena orang ini Pak Andi apa sih soundingnya unicorn itu kan kuat banget ya sampai apa namanya, oh ini ada IPO lagi, yang terakhir kemarin tuh Topet apa, oh travel ya, travel.com kalau nggak salah ya. Logistik juga. Seperti itu. Orang udah lihatnya gede banget itu, padahal menuju ke sana itu ya tertatih-tatih juga gitu. Ini ada chat lagi satu.
Mungkin waktunya juga udah ini ya. Oke, Lintang. Ya. Ya, mungkin sedikit tambahan Bu Irma, sedikit cerita si Nadim, dia kan juga 3 tahun baru nemuin aplikasi Gojeknya. Jadi sebelumnya kan dia kan juga by phone gitu. Jadi kalau orang pesan ojek tuh terima telepon terus dicariin, dia punya database tukang ojek, dimasukin di Excel, benar-benar pakai Excel. Oh gitu. Kemudian kalau ada orang butuh ojek itu telepon Gojek, kemudian tim Gojeknya nelponin tukang ojek dari database di Excel di lokasi yang gitu. terdekat. Kenapa itu terjadi? Karena dulu nggak ada apps ya, Android itu kan belum ada dulu. Gitu. Jadi dia 3 tahun itu manual dan ya tertatih-tatih gitu. Begitu dia lihat apps, tapi kan dia udah punya pengalamannya ya. Kayak mendigitalkan dari yang manual ini yang udah pengalaman 3 tahun ke dalam bentuk aplikasi. Gitu. Jadi dia butuh waktu 3 tahun untuk memahami user sebenarnya. Iya, dia nongkrong di tukang ojek itu kan Pak sampai dimarahin bapaknya. Nah sebenarnya cerita-cerita kayak gini yang sebenarnya yang penting ya. Kalau di endingnya, wah valuasi ya itu untuk memotivasi aja, tapi jangan over expected sih teman-teman. Nanti takutnya di kesana kan prosesnya panjang. Oke. Ya banyak sekali ini sebenarnya yang mau saya tanyakan, cuman waktunya juga mudah-mudahan nanti bisa nyambung lagi Pak Andi. Kebetulan kemarin juga ada ini ya Pak, ada titipan juga tapi nanti aja bukan di forum ini. Oke. Kemudian juga ini dengan sekarang kan vokasi sedang berkembang Pak Andi. Jadi dari mitra studi itu benar-benar akan dicari demand driven yang dibutuhkan masyarakat itu apa. Jadi nanti outputnya itu benar-benar sebuah produk terapan gitu yang bisa dalam bentuk banyak macam tadi. Nah kemudian balik lagi ke sini, ini tadi kan Game Lab ID kan ada seleksi ya, cuman saya memang memberikan kesempatan ke teman-teman untuk menggali ilmu langsung ke praktisi, ke Pak Andi di gamelab.id. Kami sediakan 2 tiket, nanti akan ditentukan modelnya apa, nanti tergantung dengan apa ya passion dari yang dapat lah ya. Cuman tadi Pak Andi ingat nggak berapa orang nih yang bertanya dan kami berikan kehormatan ke Pak Andi untuk bisa memilih dari mungkin seleksi awal juga kan, dari pertanyaan jadi kelihatan nih anak-anak gitu. Kira-kira yang pilih berapa Bu? 2 Pak, 2. Pilih 2. Saya juga mau magang ya teman-teman ya, jangan salah ya. Karena sangat beda banget ininya apa teknologinya sekarang. Harus percepatan juga. Yang pertama Lintang. Lintang. Oh, ini sebenarnya susah ini, saya ngutusinnya. Pertanyaannya. Oke, saya pilih Lintang sama Habib. Jadi yang pertama karena awal itu biasanya penting menentukan. Ketika udah ada yang tanya di awal itu biasanya udah, habis itu yang lain ikut tanya itu. Nah di Lintang ini aku lihat pertanyaannya cukup penting ya. Ya berhubungan dengan topiknya ini, jadi kayak ya uang sebenarnya bukan segalanya sih gitu. Kayak gitu. Ya itu 2 kan ya Bu ya? Iya 2 dulu Pak Andi nanti. Mohon maaf teman-teman yang lain. Wah ini saya yang jadi nanggungnya ini. Seleksi nih Pak. Nanti seleksi berikutnya masih ada dan mungkin nanti dari Prodi Pak Arif yang hari ini kebetulan tadi ada meeting juga di Zoom yang lain. Mungkin titip salam Pak Andi belum bisa bergabung. Mudah-mudahan kami bisa pingin silaturahmi secara offline sih, tapi kita tunggu nanti apa kondisi. Kemudian kita juga harus hati-hati ya. Baik, ini sesi terakhir tadi sudah. Ini separuh lebih ya kayaknya tadi untuk tanya jawab tuh saya lihat, dan itu memang sangat lebih menarik itu gitu untuk bertanya langsung apa namanya tentang apa ya suka dukanya apa menjadi seorang teknopreneur seperti Pak Andi ini, karena kelihatannya manisnya di belakang gitu, cuman memang perjalanannya yang patut kita acungi jempol, dan itu yang menjadikan beliau sangat kuat ya, terutama pertanyaan tadi kenapa kok ngambil ceruk di game edukasi. Emang saya lihat ikigai-nya itu harus kuat dari situ, dia nggak tergoda untuk lari ke yang satunya. Oke, saya tidak perlu menyimpulkan karena banyak sekali tadi, karena saya minta resume itu menjadi apa namanya tugas
tugas teman-teman juga, terutama yang di kelas Teknopreneur. Terima kasih Pak Andi, sudah terdengar dan Asar juga atas sharing informasi dan pengalamannya. Saya kembalikan lagi ke Fikri, MC-nya tadi ya, mungkin untuk membuat dokumentasi secara bersamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. banyak salah, dan kalau benar itu datangnya dari yang di atas. Silakan Fikri. Terima kasih Bu Irma. Sama-sama. Baik. Terima kasih untuk Pak Andi Tarunugroho dan yang setelah menyampaikan materi, dan Ibu Irma Juliana selaku moderator. Baik, sebelum memasuki penghujung acara, kita akan melaksanakan sesi foto bersama yang akan dipandu saya langsung. Untuk peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ini rupa-rupa yang kemarin masih di karantina ini Pak Andi. Maksudnya belum masuk ke kampus ini. Ada yang gondrong, ada yang... Iya, ya, sabar lah sebentar lagi ya. Kita berharap tetap semuanya kembali normal ya teman-teman. Tetap semangat lah. Tidak menghalangi apa kita untuk belajar. Silakan. Yang capture ini ya Fikri ya. Baik. Untuk set yang pertama ya. Kamu seniman nggak? Oh, on cam sih? Bentar Bu. Iya. Kameranya. Iya. Loh, bukan. Tadi sempat kelihatan. Ya bermasalah. Nggak apa-apa Bu. Ya. Oke, langsung pakai. Ya. Oke, ya. 1, 2, 3. Untuk yang kedua, slide kedua. Ya. Ada 4 slide ini. 1, 2, 3. Kemudian untuk yang ketiga. 1, 2, 3. Untuk yang terakhir. 1, 2, 3. Udah. Baik. Udah. Ya. Oh ya. Baik. Sebelum kita tutup, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa sertifikat akan dikirimkan lewat email. Dan untuk yang terakhir, kita tutup kegiatan ilmu bareng pada kesempatan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materi yang disampaikan, dan terima kasih pula kepada teman-teman yang telah mengikuti acara sampai detik ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, teman-teman Ya, semua. Ibu Irma, Pak Andi, terima salam kasih. bus, Mas buat Bu Fikri, Septi. dan Terima kasih Pak Andi. terima kasih semuanya. Itu yang sertifikat udah ada itu ya. Oke, makasih ya. Ditunggu minggu depan yang tekno Kamis masuk ya, insya Allah pagi seperti biasa. Fikri, makasih. Pak Dias, Pak Dika, mungkin teman-teman yang lain juga di sini. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.